Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan pengamatan mengenai pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Berikut langkah-langkahnya. Di sini, sebelum kita melakukan praktikum mengenai pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau, kita persiapkan dulu alat dan bahannya. Bahannya yaitu ada air, kapas, dan biji kacang hijau. Di sini kita merendam dulu biji kacang hijau selama semalaman guna untuk supaya mempercepat proses tumbuhnya perkecambahan ya teman-teman. Inilah penampakan biji kacang hijau yang telah direndam selama 1 malam, di mana kulitnya sudah mulai terkelupas dan ada beberapa yang kecambahnya udah mulai muncul ya teman-teman. Di sini kita akan memasukkan biji kacang hijau yang telah kita rendam itu ke dalam cup plastik. Dengan caranya yaitu kita akan memasukkan kapas ke dalam cup plastik tersebut, lalu menuangkan beberapa tetes air gunanya untuk menyimpan air selama proses pertumbuhan kacang hijau. Kemudian tuangkan biji kacang hijau tersebut ke dalam cup plastik yang mana di bawahnya sudah tersedia kapas yang sudah basah ya. Dan ini penampakannya setelah 2 hari biji kacang hijau di dalam cup plastik ya teman-teman, dimana udah muncul kecambahnya seperti yang terlihat. Dan ini penampakan kacang hijau setelah hari ke-3 sampai hari ke-7 ya teman-teman, dimana kacang hijaunya sudah mulai tinggi dan udah muncul beberapa helai daun. Di sini teman-teman dapat melihatnya ya. Selanjutnya yaitu pengamatan mengenai perkembangan lalat buah. Pertama yaitu kita siapkan dulu mediumnya dengan menggunakan 2,5 buah pisang dan sedikit tape ya teman-teman. Di sini saya menggunakan tape ubi kayu atau singkong. Selanjutnya saya akan mencampurkan pisang dan tape, di mana saya menghaluskannya menggunakan sendok ya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman menginginkan mediumnya lebih halus atau sangat halus ya, teman-teman bisa menggunakan blender. Setelah halus seperti ini, nanti saya akan mencoba memasukkannya ke dalam cup yang telah disediakan, yaitu dengan menggunakan 2 cup plastik ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba memasukkan 3 sendok makan medium yang telah kita buat tadi ya. Setelah kita memasukkan mediumnya ke dalam cup plastik yang terlihat, 1 buah kapas yang telah dilipat ya teman-teman. Di sini kapas itu nantinya sebagai tempat lalat buah bertelur ya teman-teman.
Di sini saya mencoba membuat perangkap si lalat buahnya dengan menggunakan beberapa potong mangga dan pisang, yang mana nantinya saya akan menggunakan plastik besar untuk memasukkan si lalat buahnya. Dan beginilah penampakan lalat buahnya setelah saya berhasil menangkapnya dengan menggunakan plastik dan dapat beberapa ekor si lalat buahnya. Setelah itu saya mencoba memasukkannya ke dalam cup plastik. Hanya terdapat beberapa ekor di dalamnya karena lumayan sulit ya untuk memasukkannya ke dalam cup tersebut. Dan jangan lupa memberi lubang kecil kepada tutup cup tersebut supaya udara bisa masuk. Dan lubang kecil-kecil tersebut digunakan sebagai ventilasi udara ya teman-teman. Setelah itu kita akan mengamati setiap pagi dan sore apakah si lalat buahnya sudah berhasil bertelur di tempat cup plastik yang telah disediakan mediumnya sebagai sumber makanan atau tidak. Selanjutnya pengamatan pada struktur bunga lengkap, yaitu bunganya kembang sepatu. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama jempit kuku, bunga kembang sepatu, dan 1 buah gunting. Yang pertama kita buka dulu mahkota bunganya satu persatu. Jadi terdapat 5 buah mahkota bunga. Bunganya warna putih. Selanjutnya kita akan mencoba melihat benang sari, yaitu dengan menggunting sedikit di bagian tengahnya, lalu membuka bagiannya menggunakan jepitan kuku. Dan di sini teman-teman dapat melihat benang sarinya yang di bagian tengah ya. Untuk melihat butik bunga, di sini saya akan mencoba membuka kelopak bunga. Dan di sini sudah terlihat butik bunganya atau disebut dengan ovarium. Dan saya akan mencoba menghitung jumlah benang sarinya dan mengambilnya satu persatu menggunakan jepitan kuku. Kalau seandainya teman-teman mau lebih cepat bisa menggunakan gunting ya. Di bagian kepala sari atau atera terdapat serbuk sari yang mirip dengan debu.